sudah menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada kasih Tuhan. Padahal Yesus memberikan perintah yang terutama. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Segenap itu artinya sepenuhnya. Maka di sini sepenuhnya Yesus menuntut kita untuk mencintai Dia sepenuhnya. Kenapa? Karena Yesus juga sudah mencintai kita dengan sepenuhnya. Teman-teman, kita bicara tentang kasih, tentang cinta, itu selalu dua arah. Ya, pasti dua belah pihak. Ada yang memberi cinta dan ada yang menerima cinta, membalas cinta. Nggak mungkin orang itu menerima cinta saja. Ya, nah itulah kodrat manusia dari sejak awal mula diciptakan berdasarkan cinta dan kemudian manusia menanggapi cinta. Ya, nah ternyata Yesus mengatakan, aku tidak menemukan orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada kasih-Ku. Begitu banyak syarat, begitu banyak ketidakpercayaan, begitu banyak kekhawatiran. Nah, inilah potret dari kita masing-masing, termasuk saya juga. Saya kalau merenungkan ini, saya juga ikut sedih banget rasanya. Iya ya Tuhan ya, kenapa ya saya kok belum bisa mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Seringkali saya mencintai Tuhan itu dengan syarat, dengan banyak syarat. Tuhan, aku mau mencintaimu Tuhan, asal aku sembuhkan dulu ya Tuhan dari semua sakit penyakitku. Tuhan, aku mau mencintai Engkau Tuhan, asal anakku nanti dapat pekerjaan yang lebih baik, asal dapat bla 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 bla, banyak sekali. Dan itu yang dimaksud dengan banyak syarat. Dan seringkali kita tidak percaya, belum percaya penuh kepada Dia, ya, karena dengan kekhawatiran. Teman-teman, coba renungkan baik-baik ya. Di mana kita khawatir, itu berarti kita tidak percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, nggak ada rasa khawatir lagi. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Gitu kan ya? Nah, kita lihat lagi. Oke. Bagi dunia, mereka adalah suatu pembelaan di hadapan keadilan Bapa surgawi dan sarana untuk memperoleh kerahiman bagi dunia. Kasih dan pengorbanan jiwa-jiwa ini menopang keberadaan dunia. Ketidaksetiaan suatu jiwa yang kupilih secara khusus melukai hatiku yang paling menyakitkan. Teman-teman, ini penting. Saya tadi lupa nggak dikasih merah. Jadi ketidaksetiaan. Kalau kita tidak setia, ya, ternyata melukai hati Yesus yang paling menyakitkan. Seberapa setiakah kita kepada Tuhan? Nah, ini juga buat renungan buat kita. Apakah saya sungguh-sungguh sudah setia setiap hari kepada Tuhan? Kita janji mau setiap jam 3 melakukan jalan salib, jam kerahiman Allah. Itu pun sulit loh untuk setia. Karena apa? Karena kita seringkali membela diri. Ya Tuhan, hari ini aku sibuk banget Tuhan. Engkau tahu, Engkau yang maha tahu Tuhan, ya kan? Bla 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 bla. Banyak alasan kita ya untuk tidak setia. Padahal Yesus sudah memilih kita sebagai jiwa yang terpilih, ya. Yesus mau kita juga mencintai Dia dengan sepenuhnya. Ya. Nah, Yesus pesan kepada Santa Faustina untuk menyampaikan tentang pesta kerahiman Allah. Kita semua tahu, dan sebentar lagi kita akan menikmati pesta kerahiman Allah. Pada malam hari ini saya tidak akan membahas tentang pestanya, tetapi ini ada kaitan. Coba, ya. Oke, saya akan membacakan yang merah saja. Yang hitamnya nanti teman-teman baca sendiri, karena saya yakin teman-teman juga sudah pada hafal tentang ini, ya, tentang pesta kerahiman. Tapi di sini aku merindukan adanya pesta kerahiman. Jadi pesta kerahiman ini awalnya
dari kerinduan Allah, kerinduan Yesus. Untuk apa? Nanti kita lihat. Kenapa Yesus merindukan adanya pesta kerahiman? Ya, nah, aku menghendaki agar gambar yang engkau lukis dengan puas itu diberkati secara setia. Hari Minggu pertama sesudah Paskah itu disebut pesta kerahiman. Tapi sejak tahun 2000, tepatnya 30 April tahun 2000, yaitu tahun Jubileum itu, almarhum Paus Yohanes Paulus II menetapkan pesta kerahiman ilahi sebagai Minggu Kerahiman, Hari Raya Minggu Kerahiman. Dan ini pada saat itu Paus Yohanes Paulus II mengumumkan adanya Hari Raya Minggu Kerahiman itu 1 minggu sesudah Paskah. Ya, nah, berarti Paus Yohanes Paulus II menyadari betapa pentingnya pesta kerahiman Allah itu. Maka yang awalnya sebagai devosi, yang awalnya ini adalah amanat pribadi yang diterima oleh Santa Faustina, ya, oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II, Bapak suci kita almarhum, diangkat dimasukkan ke dalam liturgi gereja. Jadi sejak tahun 2000 pesta kerahiman atau Hari Raya Minggu Kerahiman resmi menjadi hari raya gereja Katolik seluruh dunia. Luar biasa. Pasti penting banget, kalau enggak mungkin kan Bapak Paus mengambil pesta kerahiman ini dimasukkan ke dalam liturgi gereja. Nah, saya tidak akan membahas apa pentingnya, tapi coba kita lihat ya. Pesta kerahiman ilahi yang pada waktu itu pas penutupan Jubileum penebusan. Ya, ini yang dialami Santa Faustina. Ketika kami pergi untuk ambil bagian dalam perayaan, itu melompat kegirangan karena dua perayaan dipadukan. Begitu erat. Aku mohon kepada Allah kerahiman bagi jiwa orang-orang berdosa. Menjelang akhir ibadah, ketika imam mengambil sakramen Maha Kudus untuk memberkati umat, aku melihat Yesus seperti tampak dalam gambar itu. Nah, Tuhan memberi berkatnya dan kedua sinar itu menyinari seluruh dunia. Jadi yang Faustina lihat pada hari pesta kerahiman ilahi itu juga dia melihat gambar Yesus, yaitu gambar kerahiman Yesus yang memancarkan sinar merah dan pucat darah dan air, dan juga tangannya yang memberkati. Itu ternyata memberkati seluruh dunia, menyinari seluruh dunia. Luar biasa, termasuk Indonesia, termasuk kita juga diberkati pada saat pesta kerahiman ilahi. Iya. Wow, ini banyak kita lewatkan pesta kerahiman ilahi. Ya, luar biasa. Tuhan memberikan rahmat yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat. Pesta ini muncul dari lubuk kerahiman sendiri yang dikukuhkan dalam lubuk kerahiman yang besar. Ya, jadi berkali-kali Yesus katakan pesta kerahiman ilahi menjadi kerinduannya karena ada muncul dari kerahimannya. Lubuk kerahiman yang tegar. Setiap jiwa yang berharap kepada kerahimanku akan menerima. Nah, syaratnya untuk menerima apa? Percaya. Percaya. Dan ini di dalam Injil Yohanes dikatakan. Yohanes bab 3 ayat 11. Pasti teman-teman semua jelas ya. Karena itu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan putranya yang juga, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sama dengan ini, ya kan teman-teman? Yang penting percaya. Nah, maka saya makin yakin bahwa tema saya mengajak kita semua untuk
Mari kita menimba kerahiman Allah yang sudah disiapkan oleh Allah, yang begitu besar, ya, meluap dari hatinya. Maka mari kita juga menimba sebanyak-banyaknya rahmat itu, ya. Oke. Nah, sekarang ini, ya. Oke. Hari Minggu pertama sesudah Paskah harus dirayakan sebagai pesta kerahiman. Ini Yesus sendiri loh yang menentukan kapan ada pesta kerahiman. Nah, teman-teman, saya merenung-renung sendiri. Kenapa Yesus menempatkan pesta kerahiman itu kok masih di oktav Paskah? Memang tidak di dalam catatan harian Faustina yang tebal ini jadi biasa. Tetapi saya mencoba, saya penasaran, saya bergumul, saya mencoba untuk merenungkan, dan sekali waktu saya tanya sama Tuhan, kenapa ya? Kok nggak pas deket Natal, nggak pas di pesta yang lain, tapi Minggu Kerahiman atau pesta Kerahiman itu Tuhan taruh di oktav Sabtu Minggu sesudah Paskah. Teman-teman, Paskah itu harus dirayakan sesudah Jumat Agung. Jumat Agung kita memperingati apa? Yesus yang wafat di kayu salib. Kematian Yesus di salib. Disitulah, ingat Yesus waktu disalib, kemudian ditusuk lambungnya oleh salah seorang prajurit Romawi, dan disitulah darah dan air terpancar ke seluruh dunia. Itulah tanda kerahiman. Maka berawal dari Jumat Agung, di mana kita diajak untuk menyaksikan, untuk mengalami, nggak cuma menyaksikan saja, tapi kita diajak mengalami pancaran darah dan air yang keluar dari hati Yesus, ya, yang menebus dosa-dosa kita. Dan kemudian Yesus bangkit untuk membangkitkan kita, untuk membebaskan, menghidupkan kita kembali. Yang harusnya kita mati karena dosa, kita binasa karena dosa, tapi dengan Yesus wafat di kayu salib, kita diajak untuk meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita diajak untuk masuk ke hidup yang kekal. Ini luar biasa, ya. Oke. Itu ini kaitannya gambar, ya. Nah, ini mengapa pesta? Mengapa ada istilah pesta? Kalau kita bicara pesta, pasti kita membayangkan pasti hal-hal yang menyenangkan, sukacita, ya. Nah, ini di sini karena di dalam Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, ini dasar biblisnya. Kenapa harus ada pesta kerahiman? Karena ajakan untuk semua manusia, semua pendosa, khususnya pendosa yang malang, diajak untuk bertobat. Kalau satu orang aja bertobat, itu para malaikat dan orang kudus di surga pesta, sukacita. Apalagi kalau seluruh manusia berdosa menyadari dan mau datang kepada Tuhan untuk menimba kerahiman. Luar biasa banget pasti, ya kan? Nah, di dalam gereja Katolik kita punya sakramen pengampunan dosa atau rekonsiliasi. Nah, ini selalu sifatnya adalah rahasia antara dosa, penitens, dan imam. Ya kan? Maka ada di dalam ruangan yang tertutup, ya. Dia membuka kemungkinan memberi pengampunan atas berat dan dosa. Nah, ya. Kita ini punya dosa berat dan dosa ringan. Nah, kalau kita mengakukan kepada Yesus melalui imam, ya, di kamar pengakuan. Nah, lihat, imam, ya, belakangnya imam itu Yesus, ya kan? Nah, imam dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan absolusi, pembebasan dosa.
Ya, saya senang dengan gambar ini karena lihat teman-teman ya, dari hati Yesus terpancarlah sinar merah dan pucat, yaitu darah dan air yang menghapuskan dosa-dosa. Nah, penghapusan dosa itu kita kenal sebagai indulgensi. Ya, jadi indulgensi itu penghapusan atas siksa atau hukuman sementara yang diakibatkan oleh dosa di hadapan Allah untuk Oke ya. Jadi indulgensi itu ada dua macam, indulgensi penuh dan indulgensi sebagian. Jadi ada rahmat indulgensi penuh, berarti semua dosa-dosa dan hubungan kita dihapuskan. Ya iya makanya. Karena kalau kita punyanya Kevin aja. Tapi dengan indulgensi, rahmat menghapuskan dosa ini kita dibebaskan dari pakai nomor telepon nggak apa-apa. Jadi berkat ini indulgensi masih ada kaitan sama kita boleh memperoleh punya kamu, punya kita, aku itu nggak masalah. Dan juga tapi untuk jiwa-jiwa di akhir penyucian. Jadi pada saat ini kita mengakukan dosa, kita menerima rahmat, dan kalau kita mendoakan arwah atau orang kan pakai nomor handphone nenek moyang kita, orang tua kita yang sudah meninggal, atau siapapun yang kita doakan, itu juga mereka yang ada di akhir penyucian juga mendapatkan indulgensi. Jadi ini untuk belanja. Oke. Kayak uang kayak panjang boy. Emang panjang boy gitu. Ya, maka rahmat kerahiman ilahi itu sebenarnya yang terpenting adalah apa teman-teman? Penghapusan dosa. Ya, manusia kita tidak punya apa-apa kecuali dosa. Karena segala-segalanya yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Yang satu-satunya milik pribadi kita adalah DOSA. Ya kan? Iya, dosa. Ya, Mbak ya. Termasuk saya. Iya, betul. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada berbagai macam doa dan perbuatan kasih yang mendatangkan indulgensi. Nah, teman-teman, indulgensi ini bisa juga kita dapatkan melalui doa-doa. Ya. Doa rosario, doa koronka, jalan salib, syahadat, doa-doa litani, apapun itu bisa untuk memberikan indulgensi kepada Tuhan. Artinya dengan doa-doa, melalui doa-doa itu, novena lah, apalah, semua doa itu bisa membantu, meringankan, bahkan menghapuskan dosa-dosa. Maka rajin-rajinlah berdoa. Apa saja doa? Karena tidak ada doa yang jelek. Doa itu baik. Oke, sekarang kita lihat janji Yesus dalam pesta kerahiman ilahi. Kenapa pesta itu penting? Ya, karena ada janji Yesus. Kalau ini jawabannya apa, Pi? Ya. Yesus itu apa? Kamu baca aja, iya baca. Ya, betul ya, janji Yesus. Oke. Nomor 9 telepon ada. Aku memberikan harapan terakhir untuk keselamatan. Harapan terakhir yaitu pesta kerahiman. Kalau mereka tidak mau memuliakan kerahimanku, mereka akan binasa. Jadi pesta kerahiman itu diberikan oleh Tuhan sebagai harapan yang terakhir untuk keselamatan. Orang yang panjang hidupnya kalau senang dengan berbuat dosa, tapi kalau saat terakhirnya, terutama pada saat pesta kerahiman ilahi, dia sungguh-sungguh mau membuka hati, mau menimba rahmat kerahiman, mau minta ampun kepada Tuhan dan percaya penuh bahwa dia adalah penyelamat, adalah juru selamat, maka tidak binasa, ya, melainkan hidup yang kekal. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang di nomor 699 ya. 699. Oke. Di sini dikatakan, aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian
dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para percaya. Jadi pesta kerahiman ilahi tadi dikatakan papan terakhir, pengharapan, ya. Di sini tempat pengungsian dan pernaungan. Artinya apa? Tuhan menyiapkan, menyediakan hari istimewa, yaitu semua orang pendosa jangan takut. Di tempat pengungsian itu kita diberi supaya selamat, ya kan? Kalau ada bencana banjir misalnya, orang-orang diajak mengungsi ke tempat yang lebih aman, begitu kan ya? Nah, menjadi pernaungan bagi jiwa, diberikan pengayoman supaya nyaman, supaya aman, gitu ya. Nah, itu gambaran pesta kerahiman. Oke, ya baik. Pengampunan, ya. Teman-teman, ada syaratnya untuk mendapatkan indulgensi penuh. Ya, nanti ini saya akan bahas berikutnya. Pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah. Namanya pesta maunya meriah dong ya. Nah, pada hari minggu pertama sesudah Paskah. Meriah di sini bukan meriah hura-hura begitu, enggak. Tetapi benar-benar setiap orang yang datang penuh dengan sukacita karena akan bertemu dengan Yesus. Ya, kalau kita pergi ke pesta undangan ke orang yang perkawinan, itu kan dari rumah saja kita sudah penuh dengan sukacita, ya kan? Kita mau ikut bersukacita dengan orang yang menikah itu, gitu kan ya? Nah, Yesus juga mengharapkan seperti itu. Nah, sekarang syarat untuk dapat indulgensi. Yang pertama, melakukan pertobatan melalui sakramen tobat, ya. Nah, puji Tuhan kalau ada teman-teman yang bisa menerima sakramen tobat melalui offline, tatap muka dengan pastor. Itu patut disyukuri untuk zaman sekarang. Seandainya tidak bisa kan baru saja teman-teman ikut Zoom kan dari KAJ kan. Nah, itu juga pertobatan dan mendapatkan absolusi bahkan dari Bapak Kardinal. Wah, itu kan luar biasa ya. Berarti sudah menerima sakramen tobat. Yang kedua, mengikuti Ekaristi Kudus dan menerima Komuni Kudus di hari pesta kerahiman. Jadi hari Minggu, hari raya Minggu Kerahiman itu diusahakan sebisa mungkin kita mengikuti Ekaristi dan menerima Komuni Kudus. Yang ketiga, melakukan amal kasih kepada sesama. Teman-teman, melakukan amal kasih itu bukan hanya secara fisik. Kita kunjungan ke panti jompo, kita kunjungan ke panti asuhan. No. Jangan sekarang sedang pandemi begini kita tidak boleh, tidak diizinkan untuk berkunjung di tempat yang ramai-ramai seperti ini. Tetapi amal kasih kepada sesama kita bisa lakukan dengan cara ya, atau kalau kita tahu ada orang yang susah, nah, untuk zaman sekarang kita tanya apa yang dibutuhkan, butuh apa mereka? Oh, mereka saat ini sedang membutuhkan sembako, gitu kan? Beras, minyak, gula, itu kita bisa kirimkan. Gak usah kita datang sendiri, sekarang pakai Gojek juga bisa, ya kan? Nah, dengan kita pesan Gojek, kita juga beramal kasih kepada tukang Gojeknya juga. Nah, ini malah langsung dapat dua. Kita juga memberi orang yang berkebutuhan, sekaligus kita juga memberi amal kasih kepada Gojek kan aja. Nah, kemudian janji Tuhan akan memberi rahmat pengampunan yang besar, yaitu indulgensi kepada jiwa yang mau datang dan membuka hati. Jadi syarat tadi kalau udah dijalankan, maka pada hari pesta kerahiman kita harus yakin bahwa kita menerima itu penghapusan dosa dan hukuman. Ya, nah Yesus sendiri mengatakan membuka lubuk kerahiman yang tak batas untuk semua pendosa yang datang dan percaya. Nah, maka yuk kita sama-sama menimba, ya, berusaha menerima rahmat sebanyak-banyaknya dari Tuhan.
Ya, itu aja. Nah, sebelum pesta kerahiman wajib mengikuti novena. Dan novena ini dimulai dari hari Jumat Agung sampai Sabtu sebelum pesta. Nanti pasti di komunitas di mana saja pasti akan ada novena bersih. Dan nanti akan ditutup dengan pesta kerahiman. Demikian dari saya, pas jam 9. Aduh, bukan. Tepat pada waktunya. Oke, saya stop share dan saya kembalikan ke Ibu Rosiana. Terima kasih. Terima kasih Maria atas pengajarannya yang sangat indah, sangat bagus bagi kami semua. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya di ruang chatroom, kan saya lihat masih belum ada. Ingin bertanya langsung silakan. Sebenarnya sih menurut saya ini materi sudah lama ya, dan baku nggak bisa diapa-apain. Memang begini adanya gitu ya. Tapi mungkin pada malam hari ini bukan sifat bertanya, tapi saya berharap malah ada sharing pengalaman bagaimana teman-teman pernah mengalami rahmat kerahiman ilahi pada hari Minggu kerahiman. Yuk kita sharing yuk. Mungkin bisa berbagi, yang tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun rahmat kerahiman saya mendapatkan segentong, saya mendapatkan 1 drum dan seterusnya dan seterusnya. Itu harapan saya untuk sharing. Kayaknya sudah ada Pak Stefanus ya? Bu. Yang tadi? Ya, Saya Bu. Selamat malam Ya. Bu. Tapi saya bukan mau sharing Bu, saya mau bertanya Bu. Oke. Iya Pak Stefanus. Ya, saya sudah baca buku Faustina ya. Yesus selalu mengatakan bahwa bagi orang yang berdoa kerahiman, Yesus nanti akan berdiri di antara Bapa dan kita sebagai kerahiman, akan menjelaskan kerahimannya ya untuk kita. Nah tadi Ibu mengatakan soal indulgensi. Indulgensi adalah penghapusan hukuman terhadap dosa-dosa yang sudah diampuni gitu ya. Ya. Nah, kita sendiri diajarkan kalau kita mengampuni itu kita nggak mau hukum gitu. Kalau kita mengampuni ya mengampuni, nggak pakai hukuman-hukuman lagi. Kenapa kita sudah pengakuan dosa kita sudah diampuni, mengapa kita harus ada hukuman lagi gitu? Oke. Jadi begini Pak, begini maksud saya. Ya. Oke. Ya, begini. Setiap kali orang berbuat dosa, setiap kita melakukan dosa, kesalahan, itu kan konsekuensinya ada hukuman dong Pak. Ya kan? Kalau kita berbuat salah, ada hukumannya. Ya kan? Contoh, waktu kita sekolah, kita nggak buat PR, pasti Pak Guru, Bu Guru memberikan hukuman. Ya kan? Kita dihukum besok suruh menghafal puisi Khairul Anwar, Khairul Anwar misalnya, atau hukuman apapun, suruh bawa ini, suruh bawa itu. It's okay. Demikian juga sebenarnya dosa kita, Pak. Kalau kita berdosa, ya, kemudian kita mengakukan kepada pastor, dosa saya, pastor, dosa saya, A, B, D, E, begitu kan? Sudah mengakukan dosa. Lalu pastor memberikan pertobatan, dosamu sudah diampuni, begitu kan? Kita tetap harus sebagai penintensinya, sebagai hukumannya, hukuman akibat dosa, lakukan doa koronka, misalnya. Itu kan hukuman. Ya, sudah lakukan. Sesudah dilakukan, kita harus yakin, percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni. Ya. Tetapi Pak, di dalam saya pernah baca KGK, Katekismus Gereja Katolik, saya lupa nomor berapa, tapi di situ dikatakan bahwa setiap manusia itu pasti ada dosa dan masih ada sisa hukuman yang kita nggak tahu.
Tapi secara logika saya, kita mengakukan dosa ke pastor kan tidak bisa 100% toh. Ada yang lupa, ada yang tertinggal, yang belum mungkin itu. terucap. Nah, itu hal-hal yang masih tersembunyi, bahkan kita sendiri aja nggak sadar. Nah, Tuhan yang tahu, itu masih ada sisa-sisa hukumannya. Begitu loh Pak. Itu loh, Pak. Pengertian saya selama Itu loh, Pak. Tentunya lagi Oke, serius. terima kasih. semoga bisa menjawab Pak. Ya, 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 baik. Saya Bu. Oh iya, Ibu Maria dari Fluid. Oke. Saya mau tanya Bu, ini kan masa pandemi. Ini kan masa pandemi. Nah, nanti kan hari Minggu kan pesta kerahiman. Sesudah novena kan pesta kerahiman. Nah, sebelum kita menerima indulgensi, berarti kan kita harus sakramen taubat dan ekaristi. Nah, sekarang kalau kita kan nggak ke gereja, gimana mau itu ekaristinya gimana Bu? Sudah, aku gabung. Begini teman-teman, ekaristi di zaman sekarang Namanya kan dia tadi Susila mati. kita bisa online ekaristinya. Hostingnya kan Masih juga ada. sekarang bisa dibagikan, diambil kan. Nah, iya hostingnya betul gimana? Ya itu bisa kan, berarti kita bisa mengikuti Nggak apa-apa. asal online dengan baik, dengan serius. Kemudian kita juga boleh mengambil hosti dari gereja kan. Apa istilahnya? Oh, kita boleh minta hostingnya Bu? Oh bisa. Boleh minta hostingnya? Ya, apa namanya teman-teman? PSN apa? Aduh, kok istilahnya jadi PK, lupa. PPK. Oh iya. SMK. SMK, Sakramen Maha Kudus. Itu bisa diambil. Bukannya itu untuk lansia Bu? Aduh, Maksudnya gubrak. Kok baru tahu? Boleh untuk semuanya. Ketua lingkungan masing-masing. Boleh Oh, semuanya. gitu ya. Syaratnya kita ikut online, misa Iya. online. Baru boleh diambilkan sakramen Maha Kudus untuk kita makan di rumah. Begitu, Iya. boleh. Oke. Ya, Maria. Berarti kita ikut dari offline, Online. dari online. online Terus boleh. kita ada hostinya, kita kan Yes. bawa ke rumah. Yes. Berarti kita sudah mendapat pertobatan dengan ekaristi itu. Oh, Oke. bukan pertobatan. Kalau itu kan ekaristi. Kalau pertobatan Iya. tadi ikut nggak? Tadi ikut nggak? Oh, ikut jam Bisa. 7. Jam 7. Jam Yes. 7 tadi ikut. Dapat absolusi kan? Iya. Ya itu sudah sip. Oh, sudah, Sudah itu dapat. udah. Oh, sudah dapat. Oh, iya iya. Berarti Asal- nanti waktu pesta kerahimannya nggak usah lagi ya, Bu? Nggak usah. Asal mulai dari sekarang udah dihapus dosanya, jangan dibuat dosa lagi ya sampai nanti. Mudah-mudah. Lah itu yang Oke, dikatakan kita harus menjaga, menjaga Oke, kekudusan. oh itu ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Terima kasih. Pak, Ya. info itu kalau mau ngambil hosti harus daftar dulu di Dela Rasa. Ya iya, tapi pasti ada gilirannya kan, pasti ada. Enggak, kalau nggak daftar nggak bisa diambil. Oh iya. Jadi Kalau daftar ngambil memang hosti harus. harus ada daftar Dela Rasa dulu. Betul. Betul, Em. Itu Terima info, kasih. iya. Yo, Terima kasih Bu Erni. ya, Iya, tuh. sama. Untuk Ibu Maria atau teman-teman yang belum pernah mengambil SMK, coba hubungin ketua lingkungan masing-masing. Nanti akan dipandu bagaimana caranya. Gitu ya. Iya, terima kasih Bu Pari. Iya, sama-sama. Ada yang mau sharing kah? Saya rindu untuk mendengarkan Kalau sharing boleh, teman-teman. saya mau Oh, boleh sharing banget. di Papua. Monggo, Bu Bekti, monggo. Nah, kan selama pandemi kita nggak pernah terima komuni. Ya kan, jadi kayaknya tuh rindu banget. Nah, akhirnya ya itu, koronka aja. Antara yakin dan enggak, gitu kan. Minta supaya bisa komuni. Tapi luar biasa. Bener-bener namanya kerahiman Tuhan. Itu nggak bisa ditebak. Dibilang kerahiman Tuhan melampaui akal pikiran. Benar.
kita rindu banget mohon kerahiman Tuhan izinkan bisa terima komuni gitu kan. Ya nggak angin tuh 29 Desember ada utusan dari paroki datang ke rumah minta supaya awal tahun baru tanggal 1 Januari rumah saya dipakai untuk misa pertama kali sama Romo Bono untuk lansia. Sampai saya bengong nggak bisa jawab saya. Akhirnya tersadar, oh ya boleh. Sampai sekarang Bu Faria. Sebulan 2 kali rumah saya buat misa untuk lansia. Jadi kita bisa terima komuni sekarang. Luar biasa. Benar-benar nggak kebayang. Itu kerahiman Tuhan banget. Saya bilang Tuhan tidak pantas menerima anugerah. Itu aja. Jadi benar-benar kerahiman itu hadiah mutlak dari Tuhan. Gak ada jasa manusia. Semuanya ya gratis dari Tuhan. Makanya kalau kita nggak mau menjemput hadiah itu, ya kebangetan gitu. Itu aja Bu Faria. Iya, terima kasih Bu Bekti. Itu luar biasa banget ya, karena di paroki saya aja sampai sekarang belum ada misa untuk lansia, belum ada. Ya. Jadi Mas saya untuk 12 orang. Ya, hebat. Luar biasa ya. Juga penuh kerahiman pastornya. Iya. Ya, itu kayak orang mimpi aja. Ya, kayak orang mimpi banget. Betul. Terima kasih Bu Bekti sharingnya. Bu Bekti daftarin untuk aku dong. Bu Bekti daftarin untuk aku nanti pesta kerahiman. Teman-teman ada yang lain yang mau sharing? Bu Desi. Di Cideng juga belum ada Bu Faria. Kita lansia. Ya makanya banyak paroki belum ada. Betul. Tapi saya juga belum ada kok Bu Ros. Betul. Luar biasa itu berarti. Bu Bekti di paroki mana ya? Santa Bernadette. Di paroki Pamulang. Oh Pamulang. Iya Pamulang. Iya. Jadi udah ikut nggak? Nggak tahu saya Bu. Udah 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret. Minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama pasta dong. Iya, sama minggu ketiga. Kerahiman nggak ya? Makanya tuh hadiah yang nggak bisa disangka-sangka deh. Iya betul banget. Luar biasa. Oke, Pak Yopi sharing dong. Rahmat kerahiman yang Bapak sering ambil. Ayo. Iya Pak Yopi. Halo. Kan sudah menerima rahmat. Kemudian Bu Faria, apa boleh satu lagi yang luar biasa? Boleh nggak? Boleh. Ini kan sambil nunggu temennya yang lain belum ada yang mau. Iya. Saya mengenal Koronta kerahiman itu tahun 93. Dari buku kecil cetakan ND ya, Polres. Saya bola baginya apa? Tapi saya kayak digerakin patuh. Setiap jam 3 siang, saya berlutut doa. Ternyata lingkungan saya belum ada yang tahu. Tapi saya nggak peduli, saya tetap doa terus. Akhirnya setiap ditambahin saya gerakan, setiap siang saya nulis tulisan tangan. Karena saya nggak punya mesin ketik, nggak punya apa ya. Tulisan tangan, nulis cetak,
itu novena 9 hari. Saya tulis itu setiap siang. Nggak tahu ada kerjaan kayak gitu aja. Akhirnya dalam waktu 2 minggu selesai itu, terus saya bawa ke paroki Stefanus. Waktu itu saya masih Stefanus, Romo Thomas Feb. Saya tunjukin, Romo saya punya ini. Waduh, kita nggak bisa sembarangan ya. Ini kamu dari mana gitu kan? Sampai 1 bulan ditahan Romo Thomas Feb, diteliti terus. Karena waktu itu kan 93 belum begitu umum doa koronta itu. Tapi saya nggak peduli, tetap saya berjuang di paroki. Akhirnya 1 bulan, Romo bilang, ini doa bagus. Boleh kamu sebarkan di warga gereja. Akhirnya saya sebarkan, saya fotokopi itu tulisan tangan. Makanya, aduh, bener-bener gaya-gaya yang seada-adanya banget, nekat aja. Setiap orang saya bagi, ini apa? Baca aja. Terus saya nekat mendirikan kelompok sama teman Bunda Allah, Bunda Gereja, diresmikan, saya bawakan tuh. Itu tahun 95. Jadi 2 tahun saya berjuang untuk koronta di Stefanus. Terus 95 udah banyak yang tahu, saya pindah ke Pamulang. Saya mencoba di Pamulang akhirnya. Itulah, tapi itu benar-benar saya hanya taat buta aja, patuh aja, gerakin gitu terus aja. Itulah pengalaman saya dengan koronta. Sampai sekarang saya nggak bisa lepas. Itu berarti Sophie sudah jadi Rasul Rahiman sejak zaman dulu. Biasa. Orang nekat aja. Bukan yang menanya. Oh iya Pak Yofi. Nanti novena akan ada novena kerahiman ilahi. Iya. Apakah ini tiap hari ada acara itu atau kita harus doa sendiri? Ada Pak. Pak Yofi di KAJ. KAJ ada saya. Oke, itu pertanyaan saya. Ada aku kirim ke linknya. Ya. Kebetulan di paroki saya juga ada sore. Kalau kita di KAJ itu dipusatkan semua. Ya. Ya. Dari novena sampai dengan pesta. Ya, 9 hari. Setiap hari. Malam Bu, boleh saya bertanya lagi Bu? Oh iya Pak Stefanus, silakan. Nanti bisa jawab. Saya senang dengan kerahiman ilahi ini. Puji Tuhan. Saya tadi Ibu mengatakan bahwa kerahiman Tuhan itu sangat berlimpah ya, dan meluap terutama kepada orang-orang berdosa yang malang ya. Artinya ada pengampunan di sana ya. Dan tahu saya juga kalau kita orang berdosa itu berdoa koronta 1 kali saja, dia akan mendapatkan kerahiman juga ya. Betul ya Bu? Ya, begini Pak, yang tadi doa koronta 1 kali saja itu pada saat menjelang ajal. Ya, jadi sepanjang hidupnya ini sebagai pendosa berat, penjahat lah boleh dikatakan, ya. Tetapi kalau ada pesta kerahiman ilahi dan dia mau datang, mau mengakukan dosa, mau percaya kepada Allah yang mengasihi, maka tadi dikatakan ini pesta kerahiman ilahi menjadi sarana untuk dia mendapatkan penghapusan dosa, gitu ya. Satu lagi di dalam catatan harian Faustina yang dikatakan bahwa kalau ada seorang pendosa seberat apapun juga, sepanjang hidupnya dia menjadi penjahat, tetapi kalau menjelang ajalnya dia memalingkan mukanya kepada kerahiman Allah dan dia mendoakan 1 kali saja koronta, maka Yesus akan datang bukan sebagai hakim,
tetapi sebagai juru selamat. Begitu, Pak. Oke. Ada satu yang seringkali saya belum paham. Di dalam buku itu yang disebut dengan benamkanlah dirimu dalam kerahimanku. Nah, itu maksudnya bagaimana? Ya. Baik. Ya. Teman-teman. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Yesus selalu mengatakan, benamkanlah dirimu dalam lautan kerahimanku. Tadi kalau kita bacaan hari ini juga tentang pesta tadi, kan Yesus juga mencurahkan rahmat Tuhan, mengalirkan, meluap-luap sampai amin, bagaikan air yang mengalir dari sumber. Tadi saya mengatakan sumber air yang mengalir itu kan berarti luapannya hebat begitu ya, kuat sekali. Nah, Yesus mengatakan ini bagaikan lautan, bukan cuma sekedar sungai kecil, tapi lautan kerahiman. Nah, maka Yesus mengajak kita semua, mari benamkan dirimu dalam lautan kerahimanku. Artinya apa, Pak? Bahwa kita diajak untuk membenamkan diri, kan mencelupkan seluruh tubuh kita seluruhnya ke dalam lautan kerahiman, toh? Membenamkan itu artinya kan kita mencelupkan diri gitu kan? Betul nggak? Ya. Nah, lautan kerahiman yang dimaksud Allah itu rahmat belas kasih Allah. Maka kalau jam kerahiman kita diajak benamkanlah dirimu dalam lautan kerahiman. Itu artinya kita diajak untuk mari masuk seluruh segenap diri kita ya, baik melalui pikiran, perkataan maupun hati kita, itu kita masuk dengan kusuk menikmati pancaran kerahiman Allah. Begitu. Saya mesti belajar lagi itu, Bu. Bagaimana masuk ke dalam? Ya, memang betul, Pak. Masuk di dalam kerahiman itu susah. Contoh sekarang paling gampang. Pikiran aja dulu. Biar saya benamkanlah pikiranku dalam kerahiman. Ini sekedar sharing ya, sekedar contoh. Waktu awal-awal saya juga nggak ngerti maksudnya membenamkan diri itu gimana ya. Kemudian saya tanya dengan suhu saya, Bapak Stefan Lex, ya kan? Beliau adalah pakarnya kan. Saya tanya, Pak, membenamkan diri bagaimana? Coba deh, Pak, simpelkan. Dari pikiran dulu. Kan kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali masih doa. Kita doa, sikap kita doa. Bahkan mulut kita juga mendaraskan doa Bapa kami yang ada di surga. Tapi pikiran kita kan kemana-mana nih. Ya kan? Sering terjadi kan? Bapak kami yang ada di surga, tetapi pikirannya, habis ini saya mau masak apa ya, habis ini saya mau ngapain, habis ini bla 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 bla, banyak sekali. Nah, itu berarti pikiran kita masih jalan-jalan. Pikiran kita belum terbenam dalam doa itu. Oke. Betul ya? Nah, maka dengan itu kita coba setiap kali jam kerahiman, coba dengan satu poin dulu. Tuhan Yesus izinkan saya, mampukan saya untuk membenamkan pikiranmu untuk bersamamu dalam lautan kerahiman ini. Jika kita fokus benar. Kalau mulai pelanturan, balik lagi, fokus lagi. Mulai pelanturan, balik lagi. Nah, itu latihan itu terus-menerus lama-lama, mulai dari pikiran, telinga. Seringkali kita berdoa juga masih dengerin TV, masih dengerin suara apa. Nggak gampang loh. Betul kan? Nah itu, tolong Tuhan benamkan telinga saya, pendengaran saya, supaya saya hanya mendengarkan suara-Mu. Latihannya begitu, Pak. Nanti lama-lama dengan keheningan, dengan latihan, kita bisa merasakan betul-betul membenamkan diri kita. Hanyut di dalam kerahiman Allah. Begitu? Terima kasih banyak. Sudah paham. Ya, terima kasih. Pak Stefanus dari paroki mana? Mas di BSD. Oh, BSD. Iya. Di sana kan juga ada KKI ya? Ada kan? Baru ada, tapi belum begitu aktif. Baru aja. Karena saya selama ini berdoa sendiri dan
terakhir ini sebelum pandemi itu saya baru tahu bahwa di gereja itu ada, tapi seksi-seksinya itu belum begitu aktif gitu. Oh iya, oke. Kalau ada waktu setiap hari Kamis boleh gabung juga dengan kami. Oke, baik. Ya. Itu apa? Hari Kamis itu apa? Hari Kamis itu persekutuan doa kami itu membahas catatan harian Faustina dan Injil hari ini. Oh, oke. Ya, terima kasih. Baik, Bu Rosiana, udah 9:30, apakah Ya, cukup ya, Bu Maria ya. Atau kayaknya sudah nggak ada yang bertanya lagi toh? Ada yang baik. Kalau begitu, ya mari kita akhiri saja ya Bu Faria ya. Ini terima kasih Bu Faria atas pengajarannya sehingga kami dapat lebih memahami tentang kerahiman ilahi itu, dan kami dapat untuk mau menimbanya sebanyak mungkin. Dan sebelum kita memasuki dalam lagu penutup dan doa penutup, kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian menyalakan videonya dan akan difoto oleh Bro Johan. Silakan, Bro Johan. Oke, terima kasih Bu Ros. Bapak Ibu, ini di screen saya ada dua screen. Jadi tolong nyalakan kamera Bapak Ibu, kita foto bersama. Saya akan capture foto untuk yang screen yang pertama. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Next, untuk screen kedua, kasih senyum yang terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Ros. Terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu penutup dari Yani kembali, yaitu Yesus yang Maha Rahim. Bukan ini ya. Ini tadi udah nih. Kita beli lagi. Oh, iya tapi nanti aja sih. Baca deh. Saya baca nanti. Oh itu masih. Ini satu Bang. Nah, puji Tuhan, poin dia sini dari Yesus yang Maha Rahim, kasih
eleison, Christe eleison, Yesus yang marahin kasihanilah. Kasih Yani dan Mas Bodo. Mari kita masuk dalam doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami sudah mendapatkan pengajaran yang sangat bermanfaat dari Ibu Faria mengenai rahmat kerahiman. Kiranya kami dapat memasuki Trihari Suci Paskah dengan hati yang bersih dan juga menjalani novena kerahiman ilahi serta dapat merayakan pesta kerahiman ilahi pada hari raya Minggu Kerahiman Ilahi. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan. Berkatilah Ibu Faria dalam pelayanannya untuk mengabarkan kebesaran. Berkatilah kami semua agar kami dapat beristirahat pada malam hari ini dan agar kami selalu mau menimba rahmat kerahiman Putramu Yesus Kristus. Ya Bapa, sekali lagi terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Doa ini kami juga serahkan ke dalam perlindungan dari Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat malam, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Ibu Faria. Thank you. Terima kasih Faria. Selamat. Thank you Bunda. Tuhan berkati. Bapak Ibu semua.